selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam acara Ngopi Pagi. Tentunya masih bersama saya Ika Dewi yang akan menemani pemirsa semua untuk berbagi informasi dengan nuansa happy. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, kali ini sangat istimewa, sangat spesial karena saya bersama Bapak Bupati Bantul, Bapak Abdul Halim Musli. Selamat pagi, Ya, Pak selamat pagi, Mbak Halim. Ika. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Senyumnya Bapak ini loh, gitu. Menghanyutkan. Menghanyutkan. Eh, jadi saya itu mau ngomong aja gimana gitu ya. Oke, Bapak kali ini kita kedua kali ya Pak kita bertemu dengan Ya. Pak Halim Ya. yang Pak Halim pimpin kali ini. Berangkat dari problematika yang ada di Kabupaten Bantul. Ini pertama sudah bahas problem ya Pak, Ya. masalah gitu. Bapak menjabat langsung masalahnya ya isu lingkungan. Di masa kepemimpinan Bapak ini strategi yang akan dilakukan dalam menghadapi hal tersebut seperti apa Pak? Agar nantinya Bantul menjadi semakin asri, memiliki lingkungan hidup yang baik dan makhluk hidup yang baik. Atau seperti saya makhluk-makhluk ini. Strategi apa yang Pak Halim akan... Jadi benar salah satu problem kita itu kan lingkungan hidup. Di antaranya adalah masalah sampah. Maka pemerintah Bantul telah mengambil kebijakan-kebijakan penting mengenai sampah ini. Di antaranya membentuk rumah pilah sampah. Rumah pilah sampah. Rumah pilah sampah di setiap kelurahan yang itu nanti difasilitasi oleh DLH. Kemudian melalui dana 50 juta kita mengarahkan pemanfaatannya itu untuk pembangunan rumah pilah sampah pula di tingkat pedukuhan. Sehingga problem sampah kita itu bisa kita atasi sejak dari sumbernya. Bagaimana rumah tangga itu sudah membudayakan untuk memilah sampah. Yang pilahannya itu nanti ditampung di rumah pilah yang ada di tingkat pedukuhan maupun tingkat kelurahan. Jadi ini memang soal budaya, ya. Kalau kita warga Bantul ini tidak membudayakan memilah sampah dari rumah masing-masing, maka problem sampah ini akan sulit diatasi. Karena kita menginginkan sampah yang dibuang di tempat pembuangan akhir itu sampah yang residual, yang memang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi gitu. Nah, sekarang ini kan rumah pilah itu kan bisa mengurangi tumpukan sampah yang ada di tempat pembuangan akhir karena sampah-sampah yang masih bisa digunakan, bisa di-recycle, didaur ulang, itu dikumpulkan di situ. Nah, oke. Sadar hukum dan sadar lingkungan. Ya. Ternyata masalah sampah pun berawal dari rumah tangga ya Pak. Betul. Dari para ibu-ibu ini ya berarti. Ya. Harus memilahkan dulu gitu ya terkait sampah tersebut. Ya, jadi budaya pengurangan sampah itu juga harus kita mulai. Kalau kita belanja, maka biasakanlah membawa tas sendiri dari rumah supaya bungkus-bungkus plastik itu tidak menumpuk di rumah. Kita kurangi timbulan sampah itu dengan cara merubah budaya belanja kita dengan membawa tas sendiri dari rumah yang dipakai berulang-ulang. Baik Pak, selain isu dari sampah di Kabupaten Bantul juga pernah mengalami bencana ya Pak. Ada tanah longsor di pebukitan, ada banjir di tahun 2017, puting beliung. Lalu yang paling masih teringat sekali itu di 2006 di gempa itu ya Pak. Traumanya pun saya masih loh Pak sekarang. Dikit itu langsung lari aja. Di tangan Pak Bupati, Pak Halim, di perencanaan pengelolaan mitigasi bencana, itu nanti program apa yang akan mengatasi hal-hal tersebut di mitigasi bencana? Jadi pertama mesti manusianya yang dibangun, sumber daya manusia.
dan kita sudah membangun FPRB di setiap kelurahan. Forum pengelolaan risiko bencana, di mana ini petugas yang akan melakukan tindakan-tindakan pertama saat bencana, sehingga bisa diminimalisir jatuhnya korban jiwa. Jadi pertama itu jiwa harus dilindungi. Ya, kalaupun rumah rusak, barang-barang hilang, yang penting jiwa inilah yang harus pertama dan yang utama kita selamatkan. Karena itulah kita membentuk FPRB. Di samping itu kita juga mendorong munculnya relawan-relawan bencana. Dan di Bantul ini relawan bencana ini sangat banyak. Nah, berarti dari sisi sumber daya manusia kita ini punya kesiapan. Nah, lalu yang kedua, tentu saja infrastruktur. Misalnya titik-titik rawan bencana longsor, bencana banjir, haruslah dibangun infrastruktur yang bisa mencegah terjadinya longsor dan banjir. Oleh karena itu kenapa kita menganggarkan cukup besar untuk pembangunan infrastruktur kebencanaan itu. Misalnya bangun talut, bangket di titik-titik yang rawan longsor gitu. Kemudian kita melakukan revitalisasi sungai, menormalisasi sungai supaya kapasitas sungai itu kembali normal, kembali besar, sehingga kalau terjadi terjadi banjir gitu, daya tampungnya itu mencukupi, tidak meluber ke pekarangan masyarakat. Jadi memang benar bahwa kita ini berada di tempat yang rawan bencana, yaitu bencana banjir, longsor, ya, gempa bumi. Ya, dan kekeringan. Nah, 4 hal inilah yang menjadi fokus perhatian kita, pemerintah, bahwa itu nanti akan kita jadikan sasaran prioritas pembangunan di sektor kebencanaan kita. Strateginya titik-titik tersebut harus sudah terpetakan gitu ya Pak. Dan juga SDM-nya pun untuk yang FPRB tersebut, skillnya itu juga sudah ada kemampuan. Kita beberapa kali merelokasi penduduk yang berada di titik-titik rawan longsor, kita relokasi. Nah, ini salah satu kebijakan kita, bahwa rumah-rumah yang berada di titik-titik rawan itu nanti akan kita relokasi. Berarti strateginya hal-hal tersebut sudah direlokasi. Untuk SDM-nya juga sudah dipersiapkan untuk menangani pertama kali untuk penyelamatan jiwa gitu ya Pak. Kemudian ini Pak, ada lagi masalah kesejahteraan sosial. Saya baca data dulu Bapak. Data dari Bapeda Bantul berada di angka kemiskinan misalnya ya Pak. Data dari Bapeda ini berada di angka 12,92 pada tahun 2019. Itu lebih tinggi dari angka nasional 9,78%. Pengangguran juga lumayan nih di Bantul. Ada 17.700 orang pada tahun 2019 dari data BPS. Nah, nanti ada gebrakan apa nih di Pak Halim untuk dalam menciptakan lapangan kerja, dalam mengurangi angka pengangguran di Bantul? Pertama tentang kemiskinan. Memang benar setelah pandemi ini ada tren peningkatan angka kemiskinan. Ya, karena adanya PHK, karena penurunan kinerja ekonomi kita, pertumbuhan yang negatif, itu akhirnya mengakibatkan angka kemiskinan naik, angka pengangguran naik, karena banyaknya yang di PHK, dirumahkan. Memang benar. Nah, karena itu seiring dengan program nasional pemulihan ekonomi nasional atau yang sering disebut dengan PEN, kita ingin membuka keran investasi ke Bantul itu seluas mungkin. Bagaimana industri-industri ini bisa berdiri di Bantul. Para investor itu menanamkan modalnya di Bantul untuk membangun pabrik, misalnya pabrik frozen food, pabrik sosis, pabrik garment dan lain sebagainya. Itu marilah
investor itu datang ke Bantul, menanamkan modalnya di Bantul, membuat pabrik, industri, agar bisa terserap pengangguran itu, dan kita bisa menurunkan kemiskinan dari upaya itu, sehingga pemulihan ekonomi masyarakat itu bisa terjadi. Di samping itu, bahwa pendataan itu juga sesuatu yang penting. Kita ini kan harus mengenali siapa yang memang benar-benar miskin, siapa yang tidak patut atau tidak layak lagi disebut miskin. Ada yang ngaku-ngaku. Makanya kan ini datanya harus benar gitu. Sehingga bantuan-bantuan sosial itu agar tepat sasaran. Misalnya bantuan PKH, program Keluarga Harapan, BPNT, bantuan pangan non tunai, ini ya hanya diperuntukkan untuk yang miskin. Maka jika ada orang yang tidak miskin kok menerima karena salah data, saya mohon kesadarannya untuk menolak, untuk tidak menerima PKH, tidak menerima BPNT bagi orang-orang yang sudah mapan tidak dalam kategori miskin, supaya bantuan itu bisa disalurkan kepada pihak yang lebih tepat gitu. Jadi pendataan ini penting. Di samping itu secara bersamaan kita buka keran investasi, perizinan investasi, perizinan berusaha kita bikin yang mudah, supaya investor calon yang menanamkan modal itu bisa tertarik masuk ke Bantul. Strateginya tersebut ya dengan data yang valid, dengan investor akan masuk, tertarik masuk, terkait urusan birokrasi nih Pak. Mas, ini kan masih banyak nih celah-celah yang masih ingin dilalui. Ada nggak Pak terobosan baru untuk menjadikan birokrasi itu lebih baik, lebih nggak ribet gitu loh Pak, lebih tapi dengan data yang valid tersebut ya. Ya, jadi kita masih melanjutkan reformasi birokrasi kita. Reformasi birokrasi itu tujuannya adalah 3. Jadi bagaimana menciptakan birokrasi yang efektif, efisien. Yang kedua, birokrasi yang bersih dan akuntabel. Akuntabel itu bisa mempertanggungjawabkan kegiatannya. Lalu yang ketiga, birokrasi yang menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Bagaimana birokrasi kita itu bisa melayani masyarakat itu dengan cepat, dengan mudah, dengan efektif, efisien, begitu. Sehingga birokrasi kita ini menjadi birokrasi yang bermanfaat, yang mampu mendorong kesejahteraan rakyat. Di antara birokrasi atau OPD yang sudah kita reformasi, diantaranya adalah Dukcapil, kemudian Dinas DPMPT, di mana aturan-aturan yang terlalu panjang atau terlalu berbelit itu kita pangkas. Itulah yang disebut dengan deregulasi. Dan debirokratisasi itu mengurangi meja pengurusan. Saya mau berusaha membuka industri, saya harus melewati banyak meja gitu. Nah, ini harus dipangkas. Di dinas tata ruang, nanti di dinas DLH, dinas PU, dinas. Nah, ini harus dipangkas. Maka kita membentuk pelayanan terpadu, satu atap, satu pintu, agar pengurusan itu menjadi simpel, birokrasinya menjadi sederhana. Oke, obrolan kita nanti akan saya pertanyaan lagi banyak ya Pak. Kita kembali lagi setelah yang berikut. Tetap di Ngopi Pagi.